Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, baik dari teman-teman yang telah lulus seleksi P3K Guru tahap 1 ataupun juga teman-teman yang lulus P3K tahap 2. Setelah teman-teman mengisi daftar riwayat hidup, langkah berikutnya di sini kita tinggal menanti saja untuk nanti jadwal pembagian SK P3K kita. Setelah kita mengisi daftar riwayat hidup dan sudah submit akhir proses, maka di sini kita nggak bisa mengedit lagi, teman-teman. Dan di sini sudah tersemat, maka di sini kita sudah berhasil ya untuk mengirimkan DRH kita. Nah, pertanyaannya, setelah kita selesai mengisi DRH dan upload pemberkasan, maka di sini kita tinggal menanti saja, yaitu untuk SK P3K Guru ini dibagikan, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang jadwal untuk penyerahan SK P3K Guru untuk tahap 1 dan juga tahap 2. Itu kira-kira kapan? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, saat ini kita sedang menantikan yaitu untuk dibagikannya SK P3K Guru ini. Pada SK ini nanti akan tertera yaitu terhitung mulai tanggal, yaitu kita itu diangkat menjadi P3K itu sejak kapan sampai kapan. Yang mana di sini kita mendapatkan SK ini juga termasuk meliputi terkait dengan kontrak yang akan kita terima, teman-teman. Yang mana untuk kontrak ini nanti ada yang masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ada yang per tahun, ada juga yang 5 tahunan. Nah, selanjutnya terkait tentang kapankah untuk SK seperti ini dibagikan kepada kita. Setelah sebelumnya teman-teman telah mengetahui bersama yaitu terkait tentang ada surat undangan untuk pembagian SK P3K yang ada di Kabupaten Kediri, teman-teman. Ya, ini adalah contoh surat undangan yang mana di sini adalah untuk pembagian SK P3K non guru ya, teman-teman. Ini adalah bukan untuk pembagian SK P3K guru, tapi ini adalah untuk non guru. Nah, nanti teman-teman ketika sudah waktunya untuk dibagikan SK, nanti akan diberikan undangan yang seperti ini, teman-teman. Ini adalah terutama ini dibuat oleh masing-masing BKSPSDM atau di instansinya masing-masing, yaitu undangan penyerahan SK P3K tahun 2021. Nah, ini untuk SK P3K non guru untuk yang di Kabupaten Kediri. Ini adalah kemarin telah diterimakan yaitu tanggal 26 Januari 2022, yaitu tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Selanjutnya di sini juga ada contoh surat undangan untuk pembagian SK P3K dari Aceh Single, teman-teman. Ini adalah untuk kemarin di tahun 2021 ya. Nah, nanti seperti ini untuk pembagiannya. Kemudian terkait tentang dress code-nya, ini teman-teman harus perhatikan ya. Kemudian berikutnya akan ada daftar nama siapa saja yang akan menerima SK P3K berdasarkan pada surat undangan tersebut. Selanjutnya terkait tentang kapankah SK P3K tahap 1 dan tahap 2 ini kapan dibagikan. Nah, di sini baru saja kita mendapatkan informasi sepertinya ini telah diupdate yaitu 5 hari yang lalu, teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa menjadi gambaran ya bagi teman-teman di masing-masing instansinya, apakah nanti untuk pembagian SK-nya P3K tahap 1 dan tahap 2 ini juga seperti ini ataukah tidak. Nah, di sini baru saja disampaikan yaitu di BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, teman-teman. Nah, ini dari PPID BKD Provinsi NTB. Dalam hal di sini rapat kegiatan koordinasi penetapan NIP3K nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021. Nah, di sini disampaikan kegiatan rapat koordinasi penetapan NIP3K nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021 dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi NTB DRS HL Gita Aryadi. Nah, dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTB. Maka di sini disampaikan yaitu pada intinya pada rapat koordinasi tersebut membahas penetapan TMT SK P3K yaitu provinsi dan kabupaten kota se-NTB, yaitu kabupaten kota, provinsi di NTB sana yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1, tahap 2, tahap 3
Nah, ini TMT SK ini disepakati yaitu 1 Mei ya teman-teman 2022. Nah, kalau misalkan di NTB baik itu provinsi, kabupaten, kotanya ini adalah nanti dibarengkan ya secara serentak, yaitu pembagian SKTP TMT-nya ini adalah nanti disepakati 1 Mei 2022. Jadi kalau misalkan saat ini adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ini teman-teman. Hal tersebut dilakukan karena seleksi tahap 3 ini belum dilaksanakan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB untuk bersurat ke BKN RI untuk keseragaman bagi Pemprov dan Pemkab se-NTB. Nah, ini teman-teman, ini adalah informasi dari NTB. Jadi kalau misalkan di provinsi NTB, baik itu di instansi provinsinya, kemudian untuk kabupatennya, untuk kotanya, ini adalah dikompakan nanti untuk pembagian SK P3K tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ini dibarengkan, yaitu nanti tanggal 1 Mei 2022. Nah, ini teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya untuk penetapan dan pembagian SK untuk TMT itu kapan, itu adalah hak prerogatif dari masing-masing instansi ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat pada alurnya, nah di sini pada alur sistem seleksi P3K Guru 2021, yaitu di sini bagi yang lulus P3K tahap 1, nah ini sebenarnya seperti ini, pengumuman tahap 1 pasca sanggah, ini yang lulus ini langsung pengusulan NI P3K. Kemudian yang nggak lulus tahap 1 ikut di tahap 2, kemudian yang lulus di masa sanggah, pengumuman pasca sanggah di tahap 2, ini adalah langsung pengusulan NI P3K. Kemudian di sini setelah yang tes tahap 3, lulus pasca sanggah di tahap 3 dan juga optimalisasi formasi, maka di sini pengusulan NI P3K. Setelah dari sini pengumuman pasca sanggah 1, 2, 3 ini pengusulan P3K, NI P3K, maka nanti akan ditetapkan NI P3K dan diberikan SK P3K. Jadi kalau misalkan kita cek pada alur yang ada ini, maka memang benar setelah pasca sanggah ini adalah pengusulan NI P3K. Terkait tentang pembagiannya SK-nya itu kapan, itu adalah tergantung dari hak prerogatif masing-masing instansi. Dalam Permen Pan RP nomor 28 tahun 2021 bab 4 tentang pengangkatan menjadi P3K, maka di sini teman-teman yang dinyatakan lulus, nah di sini maka akan diangkat ya menjadi calon P3K. Nah, ini sesuai keputusan PPK instansi daerah masing-masing. Dan keputusan PPK atau pejabat pembina kepegawaian instansi daerah ini disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Penerbitan nomor induk P3K itu diterima oleh PPK instansi paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaiannya. Nah, ini adalah maksimal teman-teman, jadi bisa lebih cepat ya. Nah, dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan persetujuan nomor induk, kemudian mengundurkan diri, maka dia akan diberikan sanksi ya, tidak boleh melamar lagi dalam satu periode berikutnya. Nah, jadi jelas teman-teman, di sini kalau misalkan kita cek pada provinsi yang ada di NTB, ini adalah bukan saja provinsi, tapi kabupaten kota yang berada di bawah naungannya, ini sepakat untuk menerbitkan NI P3K. Ini adalah menetapkan TMT itu di sini tahap 1, 2, 3 dikompakan ya 1 Mei 2022. Nah, silahkan nanti teman-teman cek pantau di kontak instansi masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pantau di web instansi masing-masing. Apakah nanti di daerah teman-teman di sini diterbitkan di tanggal tersebut, di Mei tersebut, ataukah nanti bisa lebih cepat. Nah, ini adalah tergantung dari kebijakan instansinya. Ini kalau misalkan kita cek di daerah saya, ya di sini belum ada informasi terkait tentang jadwal penyerahan NI P3K. Nah, di sini teman-teman rajin-rajin pantau web instansi masing-masing. Nah, ini dari instansi yang dilamar, nanti segala informasinya akan disampaikan di sana. Nah, ini teman-teman, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.